yang masih ingat kepada almarhum, tolonglah ketika ingat bacakan doa, insya Allah almarhum ini orang yang baik. Baik, insya Allah. Insya Allah husnul khotimah. Orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Realita FM, dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, salam jumpa juga. Hari Betul ini sekali, ya. Hera Rosita kembali hadir Bersama saya Kemal Sugianto. Spesial untuk edisi hari ini kita akan coba mengenang ya salah satu sosok yang luar biasa bagi kita semua, khususnya di masyarakat Pamekasan. Masyarakat Pamekasan. Kita mengenang sosok almarhum Wakil Bupati Pamekasan, yaitu almarhum Rajai. Dan masih ingat mungkin Mbak Hera dan juga kerabat Realita FM di rumah, di saat sidang paripurna kemarin ada ada satu momen yang luar biasa ya. Ada suatu momen yang luar biasa. Ini sampai saya mau nangis duluan nih kalau ini. Ini sampai bersuara terlebih dahulu. Ini sampai nangis duluan ini saya. Saya pengen menyapa terlebih dahulu ini Ketua DPRD kita, Pak Fatur Rahman. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kerabat meninggalnya Wakil Bupati Pamekasan Rajai setelah sembuh dari COVID-19, tepatnya di tanggal 31 Desember. Betul ya Pak ya? Betul. 31 Desember 2020 lalu, ini sampai saat ini masih menyisakan duka yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Pamekasan khususnya, dan kurang lebih hampir 1,5 bulan. 2 bulan kalau saya Oh iya, 2 bulan. 2 bulan ya. Sosok beliau almarhum ini tidak bisa dilupakan. Bahkan oleh rival-rival politiknya. Ya Pak Fatur ya. Jangan bilang gitu lah, rival politiknya. Ya, tapi itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Meskipun rival, tetapi dengan kehilangan sosok beliau, ini apa namanya ya, duka yang cukup mendalam. Betul sekali Mas Kamal. Dan Raja ini mengawali karir sebagai guru honorer pada tahun 1995 ya, betul ya Bapak? Betul. Di Darul Ulum 2 ya Mas Kamal ya. Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Madura. Beliau diketahui pernah mengajar juga di tingkat taman kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, hingga Madrasah Sanawiyah. Betul. Dan Rajai juga banyak memberikan kontribusi di pondok pesantren di wilayah tersebut, kerabat. Dan sekitar tahun 2008 almarhum Rajai ini terpilih menjadi kepala desa di daerahnya ya, hingga 2 periode saat itu. Dan pria yang pernah menjabat ketua cabang Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Pamekasan ini di sekitar tahun 2003 hingga tahun 2004 ini kemudian mantap melanjutkan karir ke jenjang politik. Iya betul Mas Kamal. Dan tahun 2018 bersama Badrun Tamam, ini Rajai memenangi Pilkada Pamekasan dan mengalahkan saya. Ya, kenapa saya mengatakan duka yang mendalam bagi rival politiknya? Karena saat itu sosok Ketua DPRD yaitu Pak Fatur Rahman menjadi rival saat itu kan. Siap. Menjadi rival. Dan ini terbukti duka yang mendalam saat sidang paripurna kemarin. Sehingga waktu di saat membacakan surat keputusan pemberhentian. Ya, secara hormat Pak Fatur Rahman meneteskan air mata. Mungkin air mata. Bisa disampaikan Pak Fatur Rahman sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mungkin apa yang menyebabkan waktu itu sehingga haru dan suasana waktu itu menjadi begini Mas Kemal, Mbak Hera. Saya kenal almarhum itu cukup lama gitu. Betul. Cukup lama, mulai beliau menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Kabupaten Pamekasan. Kebetulan saya kakak tingkatnya, dan seperti saudara sendiri. Sudah menjadi saudara sendiri. Seperti saudara sendiri. Pada tahun berapa itu ya Pak? Ya kalau saya angkatan 96, almarhum itu angkatan 98. Jadi yang mengkader almarhum itu saya gitu. Tapi saya kok dikalahkan di pilkada gitu. Jadi saya teringat, siapapun pasti teringat gitu kan. Kita manusia dan kita pasti kalau misalnya mengenang almarhum yang begitu cepat. Iya. Begitu cepat seperti ini kayaknya kayak nggak percaya gitu kan.
Nah, sehingga kami pada saat sidang paripurna pengumuman pemberhentian itu, saya yang mimpin, terus kemudian ada wakil saya yang membacakan surat keputusannya. Iya. Cuman ketok palunya itu kan ada di saya, Betul, gitu kan. Jadi mau tidak mau pada saat itu kami harus ketok palu walaupun tangan saya pada saat itu gemetar gitu Gemetar untuk ya, Pak, mengambil. Ya, saya mengingatnya almarhum itu sangat baik, periang. Ya kadang sering bercanda dengan saya gitu kan. Terus kemudian yang paling saya ingat pada saat itu adalah putra-putrinya. Dan Masih saat kecil itu ya? masih yang ini ya, masih masih hamil. yatim. Waktu itu Pada saat itu semuanya kan sudah 4 gitu Iya. kan. Jadi keempat-empatnya ini masih belum ada yang baliw gitu. Iya, Semuanya masih masih belum yatim. semua ya. Kemudian ada yang masih di dalam masih kandungan. digendong. Pas di hari itu juga, di hari pelaksanaan rapat pengumuman pemberhentian itu, almarhum punya anak lagi gitu. Iya, waktu itu, Masih betul. bayi ya. Istrinya melahirkan sore hari, dan itu juga semakin saya Membuat terharu ya. sangat terharu gitu. Seperti gimana ya, kayak merasa bersalah gitu ketok palu Betul, saat betul itu. sekali. Tapi mau tidak mau Mau sebagai- tidak mau karena undang-undang sudah mengatur demikian, di Tatip DPRD nomor 1 tahun 2019 sudah mengatur demikian, maka awal mula untuk memulai tahapan itu pasti dilakukan pemberhentian. Iya. Rapat paripurna pemberhentian itu awal masuk tahapan-tahapan untuk pemilihan wakil bupati. Karena di Tatip kami itu sangat rigid sekali untuk mengatur mekanismenya, untuk mengatur harinya, beberapa hari lagi kita harus begini begitu, gitu. Itu sangat diatur oleh kami di Tatip kami gitu. Ya, sudah menjadi bagian sebagai keluarga Ya. dan bahkan lebih dari saudara. Lebih dari mungkin saudara. Ya, Bisa dikatakan kalau lebih dari saudara enggak sih. Kalau sama seperti saudara ya gitu. Sama kan. seperti saudara ya. Artinya betul sekali. begini, kenapa saya katakan sama seperti halnya saudara gitu? Karena saya dengan almarhum itu pernah susah senang bersama gitu kan. Ketika almarhum itu pada saat itu kuliah, saya juga kuliah, kebetulan saya adalah seniornya. Dan almarhum itu pada saat itu ngekos di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di dekat-dekat kampus itu. Iya. Di Kayu Manis istilahnya begitu. Baik. Nah, kemudian setelah itu saya biasa wirawiri dari Palengan ke sini gitu setiap hari. Cuman pada saat almarhum itu pada saat itu saya masih mengingatnya. Saya pernah berdebat gitu kan. Dari kampus itu ke kantor ke komisariat kami pada saat itu, berdebat di pinggir jalan, sampai mau ditabrak becak gitu. Berdebat tentang bukunya Nurholis Majid, Oke. Iya. Membumikan Al-Quran. Jadi berdebat pada saat itu, saking enaknya berdebat, ini setuju enggak dengan begini begitu gitu kan. Nah, sehingga sampai nggak ketahuan bahwa ada becak dari belakang mau nyerempet gitu. Nah, pada saat itu, oleh karena itu saya sering berdebat dengan beliau, berdebat tentang keilmuan. Terus banyak hal sih kenang-kenangan yang sempat pengalaman-pengalaman pribadi saya ditularkan kepada almarhum ada gitu kan. Kebetulan almarhum itu sangat dekat dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, dengan tetangga-tetangga saya itu sangat dekat gitu. Kenapa? Luar biasa ya. Iya, karena almarhum itu tempat PKN-nya dulu, KKN gitu kan, KKN. kuliah kerja nyata. Kuliah kerja. Itu di rumah saya. Jadi waktu KKN dulu tinggalnya di rumah. Tinggalnya di rumah saya gitu. Jadi berarti keluar masuk, dapur, sekaligus dapur, gitu ya, seperti betul. itu kayak seperti itu. Jadi selama sebulan beliau itu KKN di desa saya, dan kebetulan rumah saya yang ditempati pada saat itu. Baik. Nah, itu sangat luar biasa.
Jadi sama tetangga itu sangat ramah, sangat anggaplah. Dekat ya, dekat. Iya, dekat sekali. Jadi percakapan itu sangat cair Sangat gitu cair, kan kepada gitu ya. tetangga-tetangga. Siapa yang tidak kenal sosok almarhum pada saat itu, tetangga-tetangga itu. Karena saya bilang kepada almarhum pada saat itu, kalau KKN di sini kalau sore itu kan sudah nggak ada pekerjaan. Betul. Jam 4 sampai maghrib, cobalah keliling-keliling ke tetangga-tetangga, nah, gitu kan, sambil kenalan, gitu. Kita kayak gitu setiap hari. Gitu. Jadi memang sudah akrab sejak bahkan sebelum masuk ke Sebelum terjun ke masuk dunia ke politik. dunia Sebelum politik. iya betul. Masa-masa SMA. Masa-masa Masa-masa kuliah. kuliah maksud saya. Masa-masa kuliah itu KKN. sudah Bahkan ya. satu alma mater di Satu salah alma mater di organisasi. organisasi ekstra kampus. Dan Ya. mungkin bisa diceritakan sosok seorang almarhum Rajai di saat sebelum menjabat sebagai atau sebelum terjun ke dunia politik. Jadi- seperti apa? Karena kan mungkin masyarakat tahunya sekarang setelah menjadi bupati, memang Wakil bupati. maksud saya wakil bupati, dan banyak orang menilai Bapak Rajai atau almarhum ini sedikit berbicara, tapi kalau sudah berbicara tegas dan apa namanya sopan santunnya Sopan santunnya juga, iya. diakui oleh seluruh masyarakat. Apakah sama Ya. sebelum dan Betul. setelah ini? Jadi beliau itu almarhum itu sabar orangnya. Sabar. Itu yang memang Ya, yang dilihat. itu kuncinya gitu kan. Memang nggak begitu banyak bicaranya, mulai dari dulu Dari memang dulu seperti memang, oke. itu. Cuman kerjanya itu nyata gitu Nyata, kan, betul. nyata Itu kerjanya gitu. Jadi Betul sekali. dari dulu, mulai jadi mahasiswa, jadi kerjanya memang nyata dan orangnya cerdas. Gitu. Cerdas ya. Almarhum itu pembaca orangnya. Pembaca. Jadi anggaplah kutu buku gitu. Bener. Iya, Jadi kutu buku. Jadi kalau balap-balapan dengan saya dulu itu baca satu buku, kamu sudah selesai belum Kak? Belum, saya bilang begitu. Nah, saya sudah selesai yang ini. Nah, Kalah ternyata. iya, Iya. saya minta apa sih yang diperoleh dari buku ini? Saya bilang begitu ke almarhum. Iya. Oh, isinya begini Kak, begini. Oke. Nah, saya juga mendapatkan ilmu dari beliau gitu Iya, kan. bisa dikatakan prestasinya bagus ya waktu itu. Beliau sangat bagus gitu, sangat bagus sampai jadi ketua umum cabang Iya. salah satu organisasi ekstra kampus di Kabupaten Pamekasan. Terus kemudian almarhum orangnya itu tawadu. Tawadu. Iya. Beliau selalu puasa Senin Kamis. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Nah, ya tidak hanya di saat mencalonkan saja gitu kan, tidak hanya mencalonkan sebagai orang nomor 2-nya Pamekasan, tidak gitu. Jadi mulai sebelumnya memang orangnya tawadu, memang menjaga, sering berpuasa Senin Kamis. Senin Kamis. Ya, sampai saya bilang pada saat itu guyonan gitu kan, Iya. pernah ketemu. Jadi jauh sebelum ada isu untuk khalifah berbaur gitu kan. Oh iya. Sebelum isu itu saya ketemu gitu. Oke. Pas harinya itu hari Kamis. Saya bilang, saya lagi rokokan pas saat itu gitu kan. Ayo mulai sedih juga. Enggak mau, saya lagi siam gitu katanya seperti itu. Puasa. Saya bilang, jangan terlalu banyak lah siamnya, jangan sampai Senin Kemis jangan gitu kan. sering gitu ya. Kenapa kalau Senin Kemis? Nanti kalau terbang nggak jatuh-jatuh lagi. Saya bilang begitu. Sambil guyon pada saat itu kan. Ya nggak tahu ya jadi rival politik gitu. Nah, Berbicara seperti- tentang rival politik Pak Fatur Rahman di saat tahun 2018 lalu ya. Ini memang sempat menjadi menjadi rival politik. Ya, dan bagaimana menjaga keharmonisan saat itu, karena Iya. di satu sisi adalah sudah dianggap sebagai saudara, tetapi di satu sisi lain harus menjadi rival politik saat itu. Jadi bagaimana cara menjaga keharmonisannya Jadi antara gini, sampean dengan almarhum? Kalau masalah pilihan bagi saya pribadi itu kan ya normatif lah. Iya betul. Ada yang kalah, ada yang menang, Ada yang kan kalah, seperti yang itu menang, kan. Betul. Dan terus kemudian pada saat itu yang saya kagumi dari sosok almarhum itu, kenapa saya tidak pernah bermusuhan dengan beliau? Karena ketika saat mencalonkan diri sebagai wakil bupati, Iya. beliaunya itu mungkin selalu ingat kepada keluarga saya. Alhamdulillah. Jadi ketika kami ketemu di lapangan sama-sama mencari massa gitu, Iya, sama-sama betul mencari sekali. dukungan, ketemu Betul. di jalan, Menggalang suara begitu ya menggalang suara. Beliau ketemu dengan saya, saya bilang sehat Le, sehat, gitu kan. Iya. Terus beliau nitip
Ini yang tak pernah lepas dari beliau gitu, dari almarhum itu gitu. Selalu berpesan Ya selalu berpesan, Kak, salam buat Umi, buat ibu saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Jadi dalam hal seperti itu, salam buat Umi, saya mohon maaf. Gitu. Tapi suatu saat saya akan ke sana. Iya. Tapi setelah saya menang, Kak. Masih ada bercandanya. Masih ada ininya ya. Iya. Masih ada bercandanya. Bercandanya setelah menang. Saya jadi merinding, beneran saya merinding. Ya jadi bercandanya itu di belakang Di gitu. belakang, iya, betul. Jadi beliau itu selalu setiap ketemu saya di lapangan Menitipkan pasti salam, nitipnya Menitipkan salam itu buat saya Umi ke ya, Umi ya. gitu kan. Iya. Salam buat Umi. Berarti beliau almarhum sudah menganggap Umi sebagai ibu kandung sendiri. Ya, mungkin begitu. Iya, Jadi betul. begini Mbak Vera. Mbak Hera ya, Mbak Hera. Iya, Betul. Hera, betul. Yang bisa diambil hikmahnya dari perkataan almarhum salam buat Umi gitu kan. Kan berarti Iya. beliau masih menganggap walaupun saya rival, beliau masih menganggap saya sebagai saudara, Keluarga. keluarga. Saya juga seperti itu gitu. Iya. Saya juga seperti itu. Jadi ketemu dengan almarhum selalu kasih pesan. Iya. Kamu kok terlalu diforsir tenaganya, jaga Iya, kesehatan. itu dia. Saya Betul. bilang Betul. begitu, Betul. jaga Saling kesehatan, mengingatkan. tolong jaga kesehatan. Ya kamu juga Kak, jaga kesehatan Iya, gitu kan. betul sekali. Jadi setiap kali bertemu kami tidak pernah iri, tidak pernah apa-apa gitu. Bahkan ada guyonan juga ketika malam-malam saya ke daerah Pantura gitu kan. Lewat sekitar, ya saya tidak tahu orangnya almarhum itu yang mana yang ngasih tahu kepada beliau gitu, kepada almarhum gitu kan. Sekitar jam 11 malam saya mencari menggalang massa juga gitu. Saya ke Pantura malam. Oke. Habis itu almarhum nelfon saya. Iya. Kak, tolonglah jangan ke utara terus. Gitu. Jangan ke utara terus, nanti saya kalah gitu katanya seperti itu. Diambil suaranya. Diambil Iya, iya, suaranya, begitu. iya, Jadi dengan nada guyon, Nada guyon, gitu. ya, Dengan nada guyon seperti itu. Nah, kemudian ya, banyak hikmah juga sih. Jadi menganggapnya beliau itu masih menganggap keluarga kami itu jadi ingat kepada ibu saya itu Betul adalah sekali. Hal yang luar biasa. suatu hal yang gimana ya, di luar nalar kita gitu. Betul loh. sekali. Sudah Gitu. rival. ya. Iya, sudah masih rival, rival. masih seperti itu. dan apa namanya ya, ini hal yang mungkin jarang sekali kita temukan atau kita temukan kepada sosok lain. Iya, Jarang betul, sekali kita betul temukan sekali. gitu ya. Nah, ini berbicara di luar dunia politik ya. Di luar Iya. dunia politik. Sebelum masuk ke dunia politik ya, maksud saya kedekatan sehingga sampai kemarin meneteskan air mata tadi sudah dijelaskan kedekatannya seperti apa. Namun sosok almarhum Raja ini seperti apa? Yang sebenarnya yang mungkin Iya. masyarakat belum banyak tahu. Yang belum Ya tahu, tadi itu ya. Mas Kemal gitu. Jadi almarhum itu orangnya sabar gitu. Tidak mudah terusik. Iya. Jadi tidak mudah digoda gitu. Tidak mudah. Dan tidak mudah tersinggung Iya. rasanya ya. Jadi orangnya dingin gitu. Dingin. Jadi menghadapi itu dengan tenang gitu, santai gitu Iya, dihadapi. iya. Jadi sejelimet apapun yang ada di pikirannya Tetap dihadapi dengan tenang tetap ya. tenang, santai. Dan sering melakukan sharing dengan sampean. Kalau ke saya itu sharingnya itu mulai dari kami setelah kalah pada saat itu, anggaplah kalah gitu. Pas beliau dilantik, yang pertama kali itu mungkin ya sekitar 4 hari setelah pelantikan, Oke. beliau masih nelpon saya. Masih komunikasi. Saya sebagai rival yang kalah kan malu juga. Ditelepon begitu ya. Saya sebagai rakyat jelata pada saat itu Ditelepon gitu dengan kan. pesaingnya Jadi gitu ya. iya, saya dikatakan gengsi ya enggak gitu kan. Jadi dikatakan malu iya gitu pada saat Iya, itu. betul. Nah ternyata almarhum itu masih nelpon saya terlebih dahulu pada saat itu, video call langsung. Video call. Oke. Ya maklum lah orang menang gitu kan, Iya, seneng iya, gitu senang, kan. betul. Tapi saya hancur pada saat itu. Di balik Iya. Di balik senyum ada hati yang ada hancur. hati yang hancur. Tapi saya sebagai rakyat jelata pada saat itu, tapi saya seneng juga gitu di telepon pejabat seperti itu kan. Saya Berarti juga masih senang diingat gitu kan. Iya, bangga ya. Bangga, beliau masih menghargai saya. Betul, Iya, betul. betul. Saya masih guyon di sana, sempat guyon. Jadi, waduh kok tambah gemuk. Saya bilang begitu. Kamu di mana sekarang?
Nah saya lagi dia, lu kok tambah gemuk gitu? Oke. Ya iyalah, orang saya yang menang gitu. Itu pas saat itu hati saya lagi panas-panasnya gitu. Lebih panas Gitu lagi, kan? panas-panasin. tambah Iya. panas lagi. Rival saya dilantik, saya diginjik-ginjik gitu kan. Tapi apa namanya, di saat pengumuman kemenangan waktu itu, apa namanya, sudah diketahui bahwa panjenengan kalah, kemudian rival almarhum apa namanya, Bupati dan Wakil Bupati yaitu Rajaib diumumkan sebagai pemenangnya. Apa yang dirasakan pertama kali? Saya merasa lega karena pilihan itu apa namanya, tidak ada yang menang, tidak harus menang semua gitu kan. Iya. Iya. Di dalam proses pemilihan Oke, tidak paham. harus jadi pemenang semua, berarti harus ada yang kalah. Yang menang bersyukur, Ya, yang kalah harus legowo. bersabar, harus Betul. legowo. Itu sekali. prinsip saya. Iya, Betul sekali. betul. Ya, Makanya- memang di saat tahun 2018 kemarin pemilihan, di saat itu, di saat diumumkan dan tidak ada yang merasa apa namanya ya, Terkalahkan. ya terkalahkan dalam artian oke lah semuanya yang kalah Menerima. menerima. Ah. Menerima. Dan ini yang dirasakan oleh masyarakat Betul. Pamekasan, tidak ada bentrok dalam Tidak ada artian bentrok dalam artian. tidak ada apa Iya. namanya, tidak ada yang harus banding lah atau Iya, lain sebagainya. naik Bener kan Pak banding Fatur? atau Bener, apa bener. gitu. Iya. Iya, dan di saat itu sampean merasa hancur karena Karena saudara Tapi menang Kalau gitu di ya. saat pengumuman saya nggak hancur gitu. oh begitu. Ketika dilantik itu seakan-akan begitu. Pas Oh, ditambah, nampaknya setelah pelantikan iya, gitu ditambah ya. nelpon itu Iya. parah lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi ketika video call beliau, Betul itu video sekali. call setelah pelantikan mungkin 4 hari ya, atau berapa hari, 5 hari gitu mungkin setelah pelantikan. Jadi beliau minta nasihat kepada saya. Ya. Ya, saya minta nasihat Kak. Saya minta nasihat. Loh, kamu minta Masih minta nasihat? ujangan gitu Iya. ya. Oh, jangan. Minta nasihat sih, saya harus bagaimana? Oke. Jadi saya kasih nasihat pada saat itu karena saya sebagai seniornya saya kasih arahan yang lebih baik untuk bagus, lebih iya. apa namanya bermanfaat kepada masyarakat, Masyarakat, dan betul tidak sekali. harus dibuka di sini saya Iya. dengan almarhum yang tahu pada saat itu gitu kan. Jadi saya sudah atur sedemikian rupa, kamu harus begini deh, kamu harus begini, seperti itu. Iya. Karena posisimu itu masih di bawahnya bupati Betul. sebagai wakil, Wakil, saya bilang iya. begitu. Betul sekali. Maka kamu harus begini, harus begitu. Sudah saya tata rapi dengan terencana dan itu semakin akrab lagi gitu. Semakin akrab. Jadi diawali dengan guyon gitu kan. Dengan nada yang enak, oh iyalah makin gemuk lah, saya yang menang gitu kan. Tapi di endingnya Endingnya beliau masih minta wejangan kepada Iya. saya gitu. Itu hal yang luar biasa gitu. dan Alhamdulillah. semakin dekat ya. Dan iya, setelah pelantikan itu. ya semakin dekat, semakin banyak komunikasi. Semakin banyak sering. komunikasi. Semakin sering volume Dan komunikasi. akhirnya Pak Fatur Rahman akhirnya dilantik menjadi ketua Ya, DPRD alhamdulillah. Pamekasan. DPRD Pamekasan. Nah, Alhamdulillah. setelah sama-sama di satu pemerintahan, di satu periode 2015, kemudian apakah kerjasama antara bupati dan wakil bupati serta ketua DPRD harmonis saat Ya. itu? Kemudian apa yang Anda sampai lihat saat itu? Saya begini Mas. Jadi kalau saya sendiri itu kan bukan politisi murni gitu kan. Iya. Jadi kalau istilahnya orang pondok saya itu politisi kebuleh gitu. Oh, begitu. Jadi ditendang ke sana, saya ke sana, Ngikut ditendang ke gitu ya. sini, saya ke sini. Saya stop, sudah stop. Oke. Iya, Itu betul, politisi saya gitu sebagai Oke. politisi kebuleh gitu kan. Jadi endingnya begini, ketika saya dilantik menjadi ketua DPRD, bolehlah saya rival. Banyak orang yang nggak percaya dengan kepemimpinan saya. Gitu. Oke. Kalau Pak Fathor ini nanti jadi ketua DPRD, maka ini yang akan menghalangi program-program bupati. Itu yang ya benar. Karena orang masyarakat Semua orang pasti begitu. pasti orang karena ini rival Iya, gitu ya. ini rival, ini Iya, musuh rival. gitu. Musuh. Selamanya musuh gitu kan. Tapi kan anggapan saya musuh itu 8 bulan gitu. Ya kan? Iya. Ketika pemilihan sudah selesai. Selesai semua. sudah.
saya yang harus mengganjal, ternyata kan tidak terbukti gitu kan. Iya, betul. Justru kan saya mengkaji dulu gitu kan. Di DPRD itu kan kolektif kolegial, jadi tidak punya keputusan satu orang gitu. Harus 45 orang sepakat semuanya, maka ini menjadi keputusan DPRD gitu, Betul seperti sekali. itu. Ya. Nah, oleh karena itu program-program bupati kan sudah pasti tertata rapi, terancang dengan baik di RPJMD. Betul sekali. Maka di RPJMD itu kami akan buka gitu kan. Iya. Ini yang menyentuh ke masyarakat ini yang mana secara langsung, ini seperti itu. Maka ini yang akan dibantu gitu. Iya. Dan alhamdulillah Seperti itu. sampai Alhamdulillah saat tidak ini ada. sudah dirasakan oleh masyarakat Dirasakan masyarakat. program-program dari Bupati Iya. dan Wakil Bupati, khususnya Wakil Bupati. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan satu Sudah hal yang dirasakan. yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah jalanan sekarang di seluruh di Pamekasan Wow. Yang mulai. Iya. yang mulai Iya. mulus. Mulus Iya, sekarang. mulai mulus. Iya. Alhamdulillah, luar Step by biasa. Jadi step saya ya, juga, Mas Kamal ya, bertahap. permohonan maaf kepada masyarakat gitu kan. Iya. Jika di daerah-daerah masih ada jalanan yang kurang enak, maka saya minta mohon maaf kepada masyarakat. Sementara BPD kita mungkin masih belum merata. 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 Betul. Iya. Masih belum merata. Saya mohon maaf. Jadi suatu saat nanti insya Allah akan diratakan. Tapi semuanya. banyak sekali masyarakat yang khususnya yang bergabung di program Morning Show yang yang merasakan dampak dari pembangunan khususnya jalan ini sudah alhamdulillah banyak ini Alhamdulillah. dirasakan oleh masyarakat. Dirasakan oleh Ya, masyarakat khususnya yang di perkotaan yang kemarin di mana di sekitaran Jalan Jokotole. Jalan Jokotole itu banyak sekali yang mengatakan alhamdulillah perubahan atau perbedaan dari tahun ke tahun khususnya di kepemimpinan sekarang Iya. itu dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Jalan ya. Trunojoyo juga. Ya. Namun bukan hanya di dalam perkotaan Dalam saja, perkotaan Mas di Kamal. pinggiran kota juga sudah Pinggiran mulai. kota sudah mulai Alhamdulillah. tampak, iya. Khususnya di Pademawu. Karena saya orang Pademawu, Pak. Daerah Pelengahan. Daerah Pelengahan juga, khususnya. iya, Ya, Pantura kalau Riau. mungkin kerabat Realita FM ke Pantura, ke daerah Pantura itu jalan sudah mulus-mulus. Mulus-mulus, Mulus-mulus, terutama alhamdulillah. untuk daerah wisata itu. Iya, Wah, daerah wisata. Ya, luar perkembangannya biasa. sangat pesat sekarang. Iya, alhamdulillah ya Mas Kamal. Baik. Ngomong-ngomong teman seperguruan ini ya Mas Kamalnya tadi Iya. setelah di Satu alma mater tadi. Iya, alma mater ya. Apa satu seperguruan dengan almarhum? Maksudnya seperguruan silat? Maksudnya bukan tadi guru. Enggak, yang tadi enggak. bukan. Iya, Satu pondok ya. satu Enggak. pondok. Tidak bukan. Oh, lain Tidak lain pondok ya. Dan Jadi beliau tidak satu pondok dengan saya masih mondok di tingkatan lokal di desa saya. Oh, begitu. nah, kalau kilas balik terlebih dahulu. Pak Ketua Iya. sudah pernah menjabat atau pernah menjadi kepala desa saat itu. Nah, ya. Almarhum juga Menjadi pernah kepala menjadi kepala desa. desa. Namun yang menjadi kepala desa terlebih dahulu kan sampean. Saya ya. Nah, setelah itu menyusul Ya. almarhum. Almarhum. Di saat menjadi kepala desa saat itu, mungkin almarhum juga pernah sharing juga Konsultasi. bagaimana menjadi kepala desa yang baik dan sehingga alhamdulillah desanya lebih maju. Lebih maju. Jadi begini, belum masuk ke sana sih, tapi sesudah KKN dari Oke. rumah itu, yang keluar dari rumah itu, almarhum itu minta untuk dicarikan pekerjaan, ngajar. Oke. Nah, saya kebetulan pada saat itu ada salah satu guru di Banyuanyar itu sudah menjadi anggota dewan dan tidak aktif lagi untuk mengajar di pondok Banyuanyar. Banyuanyar. Oleh karena itu saya menggantikan Kakanda itu yang keluar dari pondok yang sudah sibuk dengan sebagai anggota dewan, maka Oke. saya akan menggantikan almarhum. Iya. Almarhum itu disuruh menggantikan posisinya dia untuk mengajar gitu. Oke. Jadi pernah mengajar juga di Pernah Banyuanyar. mengajar. Iya. Jadi sama-sama pernah mengajar. Sama-sama gitu. Jadi pernah mengajar juga, saya juga. Kalau bisa ditarik garis lurus, ternyata antara sampean dengan Pak Ketua dengan almarhum ini tidak jauh, Tidak selalu jauh beda, berdampingan. ya, selalu Ya. berdampingan. Dari- Dan hampir sama dari ya, Pak mengajar. Kamal, Ya. iya. Iya, betul. Dari mengajar. Monggo lanjut Pak. Oke. Setelah itu saya 2003 alhamdulillah jadi kepala desa tahap pertama. Dan sekitar 2005 kayaknya almarhum itu pernesuan ke rumah Iya. menanyakan suka dukanya jadi Oke. kepala desa. Kepala desa. Ya. Oke. Ya saya bilang pada saat itu dengan nada guyon, jadi yang dikatakan kelebun itu hanya satu orang di desa itu. Kalau kiai kan banyak gitu. Saya Iya, bilang iya, begitu. betul sekali. Jadi kenapa posisi kelebun itu direbut gitu kan? Karena kelebun itu satu orang Cuma gitu satu kan orang, seperti iya. itu. Betul sekali. Betul sekali. Ya suka dukanya apa? Ya itu seperti itu.
Jadi kalau misalnya ada kemantenan gitu, kayak kita yang dipanggil duluan, Iya, panggil yang bun, terhormat panggil bun, kepala gitu ya. desa gitu kan. Jadi mendapatkan kebanggaan tersendiri gitu kan, iya. dengan ada guyon gitu kan. Pada intinya almarhum itu ingin juga mencalonkan Sebagai diri kepala desa. sebagai kepala desa. Ya, saya bilang begini, kepala desa yang sekarang itu pada tahun 2005 itu kayaknya. Kepala desa yang sekarang ini beda dengan kepala desa yang tempo lalu pada tahun 70-an 80-an, saya bilang begitu. Kalau dulu tahun 70-an 80-an itu kepala desa itu adalah raja gitu. Raja di desanya. Raja di desanya gitu. Terus, Tapi sekarang pesuruh gitu. Kepala desa yang sekarang itu pesuruh, disuruh rakyat gitu kan. rakyat, iya, Tolong iya. kamu ini Buatkan antarkan ini BPJS. sakit gitu kan. buatkan kartu Iya, keluarga. buatkan ini, buatkan KTP, itulah apa gitu. segala macam. Ya, seperti itu. Nah, itu yang nggak suka gitu. Nggak sukanya di sana karena kita pesuruh gitu kan. Jadi jangan pernah menganggap pemimpin itu seorang raja. Iya. Anggaplah pemimpin itu sebagai pelayan daripada Pelayan masyarakat. masyarakat. Maka kalau sudah menganggap dirinya sebagai pelayan masyarakat, otomatis masyarakat terlayani. Betul. Beda juga kalau menganggap dirinya sebagai raja pada saat itu tinggal nunjuk-nunjuk Tinggal saja nunjuk gitu kan. saja, iya. Tinggal nunjuk kanan kiri gitu kan. Iya, Kamu ke sana, kamu ke sini Betul gitu sekali. kan. Nah, oleh karena itu saya beri rangkuman sedikit lah terkait dengan kepala desa. Jadi kepala desa itu serumit apapun tolong masyarakat dilayani. Terus, Jangan pernah mengenal lelah. Kita sebagai abdi masyarakat kita harus ikhlas, saya bilang Iya, begitu pada betul saat itu. Kita harus ikhlas, melayani sepenuh hati. Jangan pernah jangan pernah berpikir ada materi di balik ini, jangan. Iya. Materi sudah ada yang ngatur. Ada Saya yang bilang ngatur, begitu iya. ke almarhum. Betul. Nah, kemudian pada saat itu juga mencalonkan diri sebagai kepala desa dan gagal saat pertama kalinya itu. Oke. Kemudian tahap kedua saya masih menjadi kepala desa, almarhum masih ke saya gitu kan. Iya. Masih suan ke rumah main-main seperti tempo lalu mengenang masa lalu saat KKN gitu. Jadi ya sempat bincang-bincang gitu kan. Ya bincang-bincang masalah kepala desa, saya kalah gitu kan. Oke. Oh, kalah kok bisa kalah? Saya bilang begitu karena begini-begini proses. Ayo semangat lagi. Siapa tahu nanti endingnya akan terasa indah, saya bilang begitu. Dan Betul akhirnya Dan akhirnya di tahap pencalonan kedua, Tahap kedua. almarhum berhasil. jadi pemenang. Berhasil ya, gitu Berhasil kan. maju. menjadi kepala desa. Kemudian ketiganya juga seperti itu, Ya, di Sampai Bucur dua Barat ya. periode ya. sampai 2 kali. 2 kali periode dan alhamdulillah. Ya. Oke. Yang pasti punya ini ya, kesan khusus ya dari almarhum. Iya, kesan khususnya itu banyak, Pak. Banyak banget sampai tidak bisa disebutkan ya. Iya, yang saya salutkan itu sampai detik ini pasti di tawakalnya almarhum itu. Tawakalnya almarhum itu luar biasa gitu. Luar biasa, betul sekali. Jadi memang mulai dulu itu ya gimana ya, gak pernah. Jadi ibadah itu nggak pernah telat-telat Nggak gitu. lepas, ya. Iya, nggak pernah telat-telat, Mas. Istiqomah ya. Iya, selalu istiqomah dan Tawadu. tawadu. Itu orangnya, jadi penyabar gitu. Jadi saya juga antara percaya nggak percaya gitu. Apakah almarhum ini benar-benar namanya rajai gitu kan? Jadi ketika saat hari H pas meninggalnya, saya ke sana ke rumahnya Iya. gitu kan. Nah, Saya memastikan pada saat itu, apakah benar ini adik saya bilang begitu. Ketika sampai tidak percaya. Hah? Tidak percaya. Tidak percaya. Yang percaya itu gini. Setelah almarhum dimandikan, disucikan, dibawa ke musola, Iya. saya masih sempat membuka gitu kain kafannya Kain itu. kafan, Saya melihat memastikan gitu, wajah. apakah ini adik saya yang Ya meninggal, saya Allah. bilang. Subhanallah. Iya. Kemudian saya juga ikut untuk Mengikat Mengikatnya. tali kafan ya. pada saat itu. Saking tidak Mengikat. percayanya Iya. ya Pak Ketua ya. Waduh benar. Ya, mendengar kabar pertama kali sebelum meninggal, waktu COVID, waktu terpapar COVID-19, apakah Yang terpapar dirasakan? COVID-19 itu saya tidak begitu haru. Tidak Yang terlalu iya tidak terpukul sama kalian, biasalah pasti ya ini Iya. kecapean karena Iya. apa Iya, gitu betul, kan, betul. imunnya Iya, nggak karena kuat. kabarnya baru datang dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya, baru Jakarta. Jadi paling enggak imunnya enggak kuat gitu Iya, kan untuk iya. menahan apa Virus namanya virus virus yang itu masuk. ya. Jadi yang saya kagetkan itu kok sampai dilarikan ke Nah, Surabaya. itu dia. Segenting apa almarhum. Saya pantau gitu kan melalui Iya, iya. teman dekatnya yang juga anggota dewan. Ternyata waduh. Ya, dan saat itu kan sudah mulai membaik keadaan Iya. keadaan beliau. Sempat membaik sebentar. Sebentar saja. Ya, sebentar saja. Kemudian sudah tidak
apa namanya, karena kesibukan saya juga tidak begitu memantau, terus kemudian pas tahu-tahu Dengar kabar. sudah 4 hari saya tidak memantau. Ketika 4 hari tidak memantau, dengar kabar Iya. dari ajudan saya gitu. Apa benar begitu? Kaget saya pada saat itu. Langsung tidak percaya. Iya, dan kaget langsung pasti. tidak percaya. Dan Nah. tentunya shock ya bagi Bapak Ketua ya. Iya. Shock berat. Pasti shock. Jadi kalau di hari pertama meninggalnya saya yang ke sana hanya sekedar shock saja. Cuman yang merasa gemeter itu saya yang pas 5 harinya. Saya tahlil juga ke sana sore-sore. Saya mau pintu masuk itu kok banyak karangan bunga gitu Iya. kan. Dan itu saya mulai gemeter. Iya, masih belum Masih Iya, belum terima, jadi masih kok, belum terima. kok gemeter saya kenapa saya bilang begitu. Jadi mulai masuk sudah merasa apa namanya sudah ya gimana ya. Iya. Wong ini munculnya dari sini sendiri gitu kan. Betul, Iya, kita paham ya apa yang mungkin Kebetulan dirasakan oleh Bapak Turun. saya dikasih untuk membaca surah Yasin. Saya tidak kuat Mbak dari awal. Nggak kuat ya. untuk Tapi saya memimpin. pertahankan. Saya mudah-mudahan saya tidak akan nangis, saya bilang begitu. Pas di tengah-tengah surah Yasin itu saya sudah nggak kuat gitu. Iya. Sudah mengingat masa lalu, Iya, betul. mengingat apa namanya anak-anaknya yang masih yatim itu saya nggak kuat. Betul sekali. Andaikan ini saya gitu kan. Betul, iya. Itu perbandingannya itu gitu loh. Iya. Andaikan ini saya gitu. Iya. Anak-anak saya kemana Iya, gitu kan. tidak Seperti bisa itu. dibayangkan ya. Nah, Bapak ini yang Ketua. tidak bisa dibayangkan. Ya, tapi kita mudah-mudahan kita doakan. Ya mudah-mudahan Iya. Allah masih memberikan Insya pengampunan terhadap Betul. dosa-dosanya, Amin, terus amin. kemudian Insya Allah husnul ditempatkan khotimah. dia Insya Allah. ditempatkan di tempat yang layak Ya, dan oleh Allah Subhanahu apa yang wa sudah beliau lakukan terhadap masyarakat Iya. ini bisa salah satu pahala yang luar biasa juga begitu ya. Sosok almarhum ini yang dikenal oleh masyarakat kan penyabar. Di keluarga bagaimana juga? Di keluarga saya. Iya, bukan di Di keluarga keluarganya almarhum. sendiri, Keluarga terhadap anak-anak, untuk kemudian istrinya, seperti apa? Putra-putranya seperti apa kedekatannya almarhum? Dengan keluarga anak-anak. Dengan Keluarga almarhum. istri almarhum, dengan ibu. Sosok almarhum Iya. terhadap sang istri seperti apa? ya Apakah kalau sang istri itu saya masih itu karena di tingkat saya masih jauh walaupun sealiran gitu kan. Oh, gitu. Di organisasi sealiran itu masih jauh gitu. Jadi saya kurang begitu apa namanya kurang begitu kenal juga kepada istri almarhum, kurang begitu kenal pada saat itu, cuman saya tahu gitu bahwa ini adik Adik tingkat saya, adik Tapi apakah almarhum Raja ini termasuk orang yang sayang terhadap keluarga? pasti begitu. Sayang terhadap anak Pasti. istri. Ya, anak dan istri. Dan informasinya kedekatan dengan putranya yang nomor berapa? Nomor 3. Saya kurang paham juga. Nomor 3? Informasinya seperti itu. Kurang paham Nah, juga. jadi, anaknya mau sampai nangis-nangis anaknya kalau ditinggal. Oh begitu ya. Iya, informasinya Tapi seperti ya, itu. Pak Raja, saya ingat almarhum sampai sekarang saya masih ingat almarhum. Ya Pak Fatur Rahman. Semua masyarakat bahkan kalangan OPD khususnya panjenengan masih sampai saat ini masih terngiang-ngiang dan Masih. mengingat terhadap sosok Masih. almarhum. Rajai. Apa yang ingin disampaikan ini yang terakhir Kepada kepada masyarakat, Pada masyarakat. Ya. kepada keluarga khususnya, dan mungkin kepada sang istri yang saat ini mungkin pasti saya masih merasakan merasakan duka yang cukup dalam setelah kehilangan Baik. almarhum. Monggo silakan. Jadi istri almarhum ini sangat dekat juga dengan istri saya. Ketika ini benar ini nyata Mbak Hera, Iya. Mas Kemal gitu kan. Ketika mendengar bahwa almarhum ini meninggal, saudara Raja ini meninggal gitu kan. Istri saya ini sakit sekitar 15 hari. Sok. Kaget. Saking Istri kaget. sampean. Istri saya itu sok. Selama 15 hari ini sakit. Ya Allah. Istri saya itu memikirkan istrinya almarhum Iya, gitu. betul, Iya. betul. Seperti itu dan anak-anaknya gitu. Iya. Sampai esok selama 15 hari istri saya itu sakit. Begitu dekatnya, selalu sharing, mungkin sharing, walaupun ya. tidak sering ketemu tapi sekarang sudah ada komunikasi yang lebih dekat lagi. Iya, Mungkin betul. itu yang saya sampaikan kepada keluarga besar, terutama kepada
sekarang benar-benar merinding dan kita hanya bisa mendoakan. Benar kata beliau, benar kata Pak Fathur Rahman bahwa kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilapangkan kuburnya, kemudian diterangkan kuburnya. Ya, keluarga yang ditinggalkan khususnya kesabaran. Istri dan anak-anaknya menjadi orang yang luar biasa, Pasti. mengikuti jejak karir paling tidak kesuksesannya almarhum. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Fathur Rahman, sukses Sama-sama, Mas. dalam Sama-sama. memimpin Pamekasan selama menjadi ketua DPRD Pamekasan, dan mudah-mudahan Pamekasan ke depan menjadi lebih baik dan Lebih maju. sosok pengganti Wakil Bupati Rajai. Haji Rajai ini bisa melanjutkan, minimal melanjutkan, kalau bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia. Oke, kerabat realita, itu saja kesan-kesan tadi yang sudah disampaikan. Saya ikut terharu Mas Kamal. Siapa yang tidak terharu kalau mengenang sosok beliau? Iya, tanpa luar biasa. terasa meneteskan air mata juga, walaupun kita hanya sekedar melihat sepintas. gambar saja. Ya, kita memang tidak tahu, pernah ngobrol, tidak pernah memang ngobrol jarang selama ini. ngobrol. Yang paling kita ngobrol bersama Bupati Pamekasan. Iya. Tapi sosok Haji Rajai almarhum kita belum pernah ngobrol. Iya betul, Tapi tidak bisa dilupakan ya Mas Kamal ya. luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Ya, Sukses sama-sama. selalu untuk Pak Fathur Rahman. Sama-sama. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Salam untuk istri tercinta di rumah. Saya Kemal Sugianto. Dan saya Hera Rosita. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis loh. Di YouTube Radio Realita FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.